Kakak, ibu, ayah, dan semua orang kelihatan sangat bahagia. Tapi aku merasa takut, Kak. Iya, Kakak. Sebenarnya aku juga takut. Ya Tuhan, hanya Kaulah satu-satunya yang bisa menolongku. Kaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan ayahku. Tunjukkanlah jalan padanya. Siapa kepala keuangan perusahaan? Di mana pemilik perusahaan Tuan Suryakan Garodia? Ada kecurangan besar. Tidak ada pajak yang telah dibayar. Dan perusahaan ini tidak terdaftar, juga tidak ada akte kemitraan. Ada apa ini? Hanya Tuan Suryakan yang tahu mengenai masalah ini, Tuan. Oh, jadi kalian tidak tahu sama sekali ada kecurangan terhadap pemerintah. Pak, kami punya surat perintah penangkapan untuk Tuan Suryakan. Kalau begitu, kita harus menangkap Tuan Suryakan sekarang juga. Di mana Suryakan Garodia? Tuan, kami tidak tahu. Maaf, Pak. Aku akan memberitahu di mana dia berada sekarang. Ibu! Ibu, kesinilah! Ibu, kau mendengar doaku? Ibu, buka pintunya, Bu. Kaulah satu-satunya yang bisa menghentikan Karan. Ibu, selamatkan Karan dari melakukan semua ini. Ibu tahu kan kalau ayahku tidak bersalah. Ayahku bernama Suryakan Garodia. Dia tidak bersalah, Bu. Dia benar-benar tidak bersalah. Ibu jangan berhenti di situ, Bu. Ibu jangan diam saja. Tolong, Bu, buka pintunya. Aku mohon pada Ibu. Ibu, tolong dengarkan aku, Bu. Ibu, tunggu, Bu. Tolong buka pintunya. Ibu, keluarkan aku dari sini, Bu. Ibu tahu kan ayahku tidak melakukan apapun. Keluarkan aku dari sini, Bu. Ibu. Ibu. Siapa bilang kondisi mental ibu tidak stabil? Ibu baik-baik saja. Dan ibu bisa mendengar hati yang tulus atas permintaanku. Pahamilah itu, Bu. Kemajuan seperti itu dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana Suryakan menjadi begitu sukses? Aku tidak mengerti. Haruskah aku datang ke sini atau tidak? Apa yang akan ayah katakan? Apa yang harus aku lakukan? Oh, Tuhan. Apakah ini rumah atau istana? Lihatlah kemegahannya.
Oh, salah, Menka. Karasik? Yufraj? Maaf. Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian kemari? Kami... Awas ya, kalau sampai dia melihatmu, dia pasti bisa marah. Aku tidak ingin kamu membuat kekacauan di sini. Tolong pergilah dari sini, tolong pergi dari sini. Pergilah Yufraj, pergi. Karasik, tolong bicarakan padanya. Menka, kita di sini hanya untuk... Kehadiran kalian tidak diinginkan di sini. Pergilah dari sini. Salam, kakak ipar. Kau jangan khawatir. Aku menghormatimu bahkan musuh-musuhku di rumahku sendiri. Aku tidak akan mengusirnya ke jalanan lagi. Kalau kau berada di sini untuk ibumu, maka kau bisa membawanya kembali. Tapi mereka... Tapi setelah itu kau tetap tinggal di sini. Kakak ipar, kami hanya... Aku permisi. Menka, Ayo pergi, Pak Fitra. Kita jangan tinggal di sini lebih lama. Tapi Yufraj, Tidak, Pak Fitra. Apa kau tidak lihat? Bagaimana ayah mempermalukan kita dengan begitu halus? Dia tidak ingin kita tinggal di sini. Ayo. tapi Yufraj, ayah meminta kita untuk tinggal di rumahnya. Dia mungkin marah pada kita, tapi kita akan meminta maaf. Memang perlu waktu lama, tapi bisa diyakinkan. ya, Pak Fitra benar. Tenanglah, Yufraj, tenanglah. Tapi Pak Fitra, Yufraj, tolong. Ini demi aku. Ayolah. Ayo, ayo. ayo. Ayah, ini hanyalah awal dari kejutan. Dalam 1 jam berikutnya, aku akan memberikan ayah lebih banyak kejutan. Inilah kejutan lain, ayah. Karan, apa ini? Ayah, setiap kebahagiaan harus dimulai dengan memotong kue. Jadi, pertimbangkan ini sebagai awal dari kebahagiaanku ini, ayah. Ayolah, ayah, potong kuenya. Silakan. Sebentar. Ayah ingin mengatakan sesuatu untuk kalian semua. Ayah, ayo. Kepada semuanya, aku berhasil sampai ke keadaan seperti ini karena kalian semuanya. Hari ini aku ingin berbagi kebahagiaanku dan beberapa waktu asam manis dalam hidupku kepada kalian semua. Waktu ayahku meninggal, aku masih muda sekali. Aku memulai bisnisku dengan sejumlah uang yang ada di tanganku. Setiap anak laki-laki memulai karirnya dari ibunya. Dan kebenaran itu yang menyinariku. Hari ini, aku telah melihat kesuksesan dalam hidupku, dalam bisnisku, dan terima kasih aku ucapkan kepada ibuku.
Ibuku Gayatri. Aku berterima kasih kepadamu, Ibu. Dan terima kasih juga untuk istriku, yaitu Safitri. Hanya untuk istriku saja, Safitri. Safitri, kalau ada yang memintaku untuk menggambarkan istri yang ideal, aku akan menyebutkan namamu. Ketabahan hati, kepercayaan. Kau adalah dewi dari kesabaran. Aku baru sadar butuh beberapa waktu untuk mengenalimu. Tapi Safitri, kau sudah memberiku kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Untuk itu hari ini, aku memohon maaf kepadamu untuk semua kesalahan yang telah aku perbuat. Sudahlah, jangan bicara begitu. Memang itu kebenarannya. Berikutnya adalah adikku, Halki dan Pulki. Dan sekarang, penghargaan yang paling penting kepada orang yang berdiri di belakangku seperti tembok. Dan mereka, anak-anak perempuanku. Putri sulungku, Saraswati, yang paling masuk akal dari semua yang pernah aku hadapi. Kau adalah perwujudan Saraswati itu sendiri. Dan kau, Durga, dia sedikit berbicara, tapi dia yang paling mengerti dengan keadaan ayah. Ini Gauri. Dia sedikit lugu, tapi paling tegas pada keputusannya. Dan yang termuda dan paling dekat denganku, gadis pemberani kami. Dia selalu berjuang untuk kebenaran. Dan tidak pernah mentolerir kebohongan. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Dia selalu berada di depan ketika ada hal mengenai tugas, tanggung jawab, dan keluarga. Bahkan hari ini, keluarga kecilnya lebih berarti baginya. Kebahagiaan ini nomor 2 untuknya. Ibu, masuklah. Ayo, masuklah, Bu. Pak,
Ayo cepat. Sebelum dia tahu dan mencoba melarikan diri, kita harus menangkapnya. Jadi kemudikan lebih cepat. Ayo. Aku melihat banyak kegembiraan dan penderitaan dalam hidupku dan juga bisnisku. Aku menghadapi banyak pasang surut. Beberapa dikarenakan oleh takdir, dan beberapa karena orang terdekat. Lalu apa yang aku katakan tentang putraku? Aku tidak punya kata-kata untuk memuji mereka. Putraku, kedua putraku, Karan dan Sitij. Lihatlah, pujian apa yang aku berikan kepada mereka. Aku tidak punya hak untuk itu. Kedua orang ini telah memberiku begitu banyak hal. Tidak seperti menantu pada umumnya. Mereka memenuhi tanggung jawab seperti anak kandung. Mereka mutiara yang tidak ternilai harganya. Aku sungguh kagum kepada mereka berdua ini. Kakak, bagaimana ini? Laksmi belum datang. Dan aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Karan. Aku takut sekali, Kak. Aku juga takut, Gauri. Bagaimana jika kebahagiaan Karan membawa nasib sial pada ayah? Ibu harus menyelamatkan ayahku. Ibu tahu kan ayahku tidak melakukan apapun. Ibu harus berbicara yang sesungguhnya di depan semua orang. Ayahku tidak melakukan apapun. Pada hari ini, aku telah mendapatkan kembali kehormatanku yang sudah lama hilang. Kekayaanku dan juga kebahagiaanku yang sudah lama hilang. Tidak ada yang bisa menghentikanku dari kebahagiaan ini. Tidak ada. Tunggu. Ada apa ini? Tuan Suryakan Garodia. Aku petugas investigasi ROC. Dan kami ingin menangkapmu karena melakukan penipuan terhadap pemerintah. Jadi sekarang kau ditahan. Apa? Kau menggunakan tender tanpa mendaftarkan perusahaanmu. Tanpa mendaftarkan perusahaan atau membuat kesepakatan, maka kau sudah melakukan tindakan ilegal. Ini tidak sah. Tidak, Pak Petugas. Kau pasti salah besar. Aku sendiri yang menandatangani surat pendaftarannya. Dan menantu laki-lakiku yang mengirimkan suratnya ke kantormu. Itu yang terjadi. Tapi sayangnya semua dokumen yang kau berikan itu palsu. Ini namanya penipuan. Surat-surat itu semuanya palsu. Dan kau mencoba melakukan penipuan terhadap pemerintah. Apa? Tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Karan, nak, katakan pada mereka, kalau ayah menandatangani surat-surat itu, dan kau mengirim surat-surat itu ke kantor mereka, beritahu mereka. Aku tidak tahu apa-apa. Petugas, benar sekali, dia adalah mitra di perusahaanku. Tapi perusahaan itu adalah miliknya. Dia adalah MD dari perusahaan itu. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan ini. Aku tidak melakukan apapun dengan perusahaannya. Karan, ayah pikir kau pasti sudah lupa. Suatu hari kau pernah memanggil pengacara ke kantor, kan? Hari itu ke kantor kita, kau pasti Petugas, aku tidak tahu apa yang dia katakan. Aku tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Karan, kau? Ya, aku. Karena aku tidak tahu ini tentang kau.
Dan kau ternyata sudah menipuku. Kau menipu menantumu sendiri. Kau seharusnya malu, Suryakan Garudia. Karan, kau berbohong. Aku mengatakannya sebenarnya. Karena memang begitulah cara dia menipu ayahku 27 tahun yang lalu. Tuan Suryakan Garodia. Apa kau masih ingat dengan Raman Batur? Yang dipermalukan olehmu dan memecatnya dari pekerjaan? Kau menuduhnya mencuri dan menipu di perusahaanmu? Dan setelah itu, kau singkirkan dia seperti seekor binatang. Kau tahu, aku adalah putra dari Raman Matur. Karan Matur. Dan aku sudah menunggu hari ini, Suryakan Garodia. Ini adalah kejutan terbesarmu. Hari ini kau dituduh melakukan kejahatan yang sama yang dilakukan oleh ayahku pada waktu itu. Kau membuat hidup ayahku menjadi seperti neraka. Dan bukan hanya itu saja. Kau mencoba mengambil keuntungan. Kau mencoba mengambil keuntungan dari ibuku. Apa kau tahu bagaimana kondisinya sekarang? Ayahku melakukan bunuh diri. Semua itu gara-gara kau, Suryakan. Dan ibuku, dia menjadi seperti orang mati. Dan itu semua terjadi karena kau. Aku merencanakan semua ini untuk balas dendam atas perbuatan burukmu itu, Suryakan Garodia. Aku menikahi Laksmi, memberimu semua kebahagiaan ini. Sebenarnya hanya untuk balas dendam padamu, Suryakan Garodia. Hanya untuk balas dendam padamu. Bagaimana bisa kau bahagia di atas penderitaan kami? Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Apa yang kau katakan? Kami benar-benar hancur. Jangan menyakiti kami lagi. Jangan katakan apa-apa lagi. Ini demi ibumu. Cukup! Jangan sekali-sekali kau menyinggung ibuku. Di mana kau? Di mana kau? Dan kemana kau saat dia mempermalukan ayahku? Kemana kau? Kemana kau saat dia mempermalukan ibuku? Petugas, cepat bawa penipu ini. Tidak ada tempat bagi penipu seperti ini di kantorku. Ataupun di rumahku. Cepat bawa dia pergi. Betapa kejamnya ayah ini. Dia mencoba menghancurkan menantunya sendiri. Katakan sesuatu. Tidak ada salahnya kalau kita membelanya. Aku berpikir sesuatu. Ada yang sangat mencurigakan di sini. Bagaimana dia bisa mengumpulkan semua kekayaan ini dalam waktu singkat? Ada batasan untuk tidak tahu malu, Suryakan Garodia. Terima kasih Tuhan, untung saja kami mengusir dia keluar rumah. Kejam sekali orang tua ini. Dia mencoba menghancurkan menantunya. Benar, kita harus mengusirnya dari sini. Dia harus pergi dari sini. Kita memang harus mengusirnya. Oh ya Tuhan. Itu berarti kau menipu dermawanmu sendiri. Apa ini kakak? Hah? Kau harusnya memiliki rasa malu. Hah? Cukup petugas. Cepat bawa dia dari sini. Karena aku tidak ingin melihatnya. Ayah, ayah bicaralah. Ayah, aku mohon. Ayah. Ayah, aku mohon. Ayah, Ayah, katakan ayah. sesuatu. Sitij, tolong lakukan sesuatu. Berhenti! Tolong jangan bawa ayahku, dia tidak melakukan apa-apa. Kau siapa? Pak petugas,
Aku putri bungsu dari Suryakan Garodia. Ayahku tidak bersalah dan ayahku tidak melakukan apa-apa. Ibu tahu yang sebenarnya dan dia akan memberitahumu bahwa dia tidak melakukan apapun. Aku mengerti. Sebelum kami membawa ayahmu, kami perlu mendengarkan keterangan dari wanita ini dulu. Ibu, terserah pada ibu mau mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Orang yang tidak bersalah sudah ditangkap, Bu. Semuanya sekarang terletak di tangan ibu. Katakan sesuatu, Bu. Ayo, katakanlah. Ibu, katakan yang sebenarnya pada mereka bahwa ayahku tidak bersalah. Ayo katakanlah, Bu. Aku mohon. Ibu. 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 Ibu bangun, Bu. Tolong ambilkan air. Ibu. Ibu. Ibu, Ibu. Ibu, sadarlah, Bu. Ibu bangunlah, Bu. Ibu bangunlah. Ibu. Kenapa, Laksmi? Kenapa kau bawa ibuku ke sini? Semua orang tahu kalau Suryakan Garodia bersalah. Kenapa kau bawa ibuku ke sini? Kenapa kau bawa ibuku? Ibu. 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 Ibu bangun. Ibu. 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 Bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangunlah. Ibu. Ibu. Ibu bangunlah. Ibu bangun. Ibu. Ibu. Ibu Ibu bangun, Bu. lakukan? Ibu. 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 Ayo bangun. Ibu. Ibu. Ibu, Kak Vita. Iya, Bu. Karan. Ibu. Beritahu semua orang yang sebenarnya, Bu. Apakah ayahku Suryakan Garodia bersalah atau tidak? Suryakan Garodia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Dia benar. Sekarang beritahu kami, siapa orang yang selama ini sudah menghancurkan keluarga ibu dan mengisi kehidupan anak-anak ibu dengan kegelapan. Beritahu kami, Bu. Karan anakku. Pada hari ayahmu mengalami hal itu. Saat itu ibu sendirian. Ibu sendirian di rumah. Saat itu apa yang sudah terjadi, Tuhan? Apa ini takdirku? Apa yang harus kulakukan? Ya Tuhan. Oh Tuhan. Itu sangat buruk, bukan? Tuhan memang sungguh aneh, Kakak Ipar. Dia tidak membiarkan orang baik bertahan terlalu lama. Ngomong-ngomong, aku memang memberimu pilihan sebelumnya, kan Kakak Ipar? Benar begitu? Ya kan? Tapi kau tidak mendengarkan. Jika kau mendengarkan, maka ini tidak akan pernah terjadi. Sekarang suamimu sudah meninggal. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Akulah yang menggelapkan uang, bukan suamimu. Aku hanya menginginkan kambing hitam. Dan suamimu adalah orang yang terbaik yang bisa kutemukan.
Dan sekarang dia sedang dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Tapi sekarang jika kau menawarkan masa mudamu kepadaku, maka... Tidak akan. Aku tidak mau. Tidak, aku tidak akan. Dengar. Tidak, sebentar. Aku tidak akan pergi. Dengarkan aku. Aku akan membuatmu bahagia. Ngomong-ngomong, semua kesalahan ada pada wanita. Tenang. Tenanglah. Kau akan bahagia. Aku akan membuatmu bahagia. Tenanglah. Jangan menolakku. Ayolah. Ayo. Kurang ajar. Kau sudah membunuh suamiku. Aku akan membunuhmu. Kau membuatku berdarah, ya. Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Pergi. Setelah hari itu, aku sangat ketakutan. Aku sangat syok. Sampai aku kehilangan suaraku. Dan hatiku juga mati. Tapi keberanian anak ini sudah mengembalikan suaraku. Anakku tidak tahu Rasiklah yang melakukan semua ini. Bukan Suryakan Garodia. Dia sudah menuduh ayahmu itu ulah Rasik. Dan ayahmu yang menerima akibatnya. Suryakan tidak mau bertemu denganmu. Oh, indah sekali. Sangat indah. Luar biasa. Tapi aku bisa mempertemukanmu pada Suryakan jika kau mau. Tapi ada syaratnya. Aku pasti akan membantumu. Dan sebagai balasannya kau akan memikatku dengan masa mudamu dan membantuku. Pak Polisi, Suryakan Garodia tidak bersalah. Semua ini adalah ulah Rasik. Mau kemana? Aku tidak melakukan apapun. Aku ini anak buah Tuhan. Rasik, kau tidak akan aku ampuni. Kau tidak akan aku ampuni. Kau tidak akan aku ampuni. Kau tidak akan aku biarkan. Cukup. Hentikan Tuan Karan. Kami membutuhkan keterangan dia di kantor polisi. Ayo cepat, bawa dia. Jujur, Inspektur, aku tidak melakukan apapun. Wanita itu tidak waras. Karan. Dari dulu aku mencoba menjelaskan ini padamu, Karan. Tapi kau tidak pernah mau mendengarkanku. Dan kalau aku sudah menyakiti ibu, maka tolong kau maafkan aku. Aku mohon, Karan. Tidak, Laksmi. Aku yang seharusnya minta maaf padamu. Dan juga pada seluruh keluargamu. Nenek. Maafkan aku, Nek. Tidak, Karan. Menantu kami akhirnya kembali lagi. Iya, Karan. Sangat penting menghilangkan pikiran buruk di dalam dirimu. Kami senang karena ayah terbukti bahwa ayah tidak bersalah. Iya kan? Iya, Kak. Kehormatan, kebanggaan ayah. Tunggu dulu. Di mana ayah?
Ayah! Surya kan? Ayah! Ayah, Aku ingin menjadikan ayah mitra bisnisku. Ini adalah tender pertama dari perusahaanmu, ayah. Demi aku, ayah harus mengambil rumah ini. Ibu, berbagai cobaan sudah kita alami. Baru saja kebahagiaan kembali ke keluarga Garudia. Tapi di mana Surya kan? Ibu sabar ya. Kakak pasti akan kembali. Bu, kami memiliki harapan yang tinggi pada kakak. Ibu, semua orang sedang mencarinya. Mereka pasti akan kembali. Tapi kita sudah menunggu lama. Di mana mereka? Ibu, mereka sudah pulang. Laksmi, apa yang terjadi? Apakah kau tahu? Di mana dia? Apa dia datang mengejarmu? Ibu, Di mana dia, Laksmi? Saraswati, di mana dia? Ibu, sudahlah. Tenang dulu ya. Saraswati, Ibu, aku mohon. ya Tuhan, badai apa ini? Apakah itu pertanda sesuatu yang tidak menguntungkan? Apa akan ada masalah? Itulah tanda dari Tuhan. Pasti ada sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi. Ibu, iman kita jauh lebih kuat daripada tahayul seperti ini, Bu. Tidak, Saraswati. Cahaya yang ada adalah pertanda buruk. Jangan bilang begitu, Safitri. Ibu, lebih penting bagi kita untuk segera menemukan ayah. Laksmi benar. Sekalipun kita harus mencari di seluruh Rajpimpla untuknya, kita akan melakukannya. Apa yang terjadi? Kenapa kau hanya diam saja, Karan? Dan kenapa kau tidak berani menatap mataku, Karan? Aku tahu kalau ini persis seperti yang kau inginkan. Aku terus bilang yang kau lakukan salah. Tapi kau tidak pernah mendengarkanku. Kau tidak pernah mempedulikanku. Kau... Laksmi, sudah. Cukup, Laksmi. Laksmi, sudah. Sekarang kau tenang sedikit. Karan sudah menyadari semua kesalahannya, Laksmi, ya kan? Yang harus kita lakukan, pikirkan tentang ayah. Iya. Laksmi, Saraswati, dan Yuvras, kau tinggal di sini. Aku akan mencari ayah. Aku juga ikut. Tunggu dulu. Aku atau seluruh keluargaku sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu, Karan Matur. Kami benar-benar tidak butuh bantuan dari orang yang ingin menghancurkan ayahku. Apa kau mengerti?
Tapi Laksmi, Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengarkan apa-apa lagi. Demi Tuhan, tolong tinggalkan aku dan juga keluargaku. Tinggalkan kami sendirian. Ibu, kami akan segera kembali. Sepertinya dia jatuh ke sana. Dengar, sebaiknya kita hubungi polisi untuk memberitahu hal ini. Kau memang benar. Oh Tuhan, jujur aku tidak melakukan apapun. Biarkan aku pergi. Hei dengar, aku ini adalah anak Tuhan. Tolong, jangan salah paham padaku. Sebentar, petugas. Biarkan aku bicara dengan inspektur. Aku kan di kantor polisi. Aku tidak akan lari. Tenang saja. Aku bersumpah tidak akan lari. Kumohon. Aku bersumpah aku tidak melakukan apapun. Aku bicara jujur. Biarkan aku pergi, kumohon. Biarkan aku pergi. Boleh aku berkata sesuatu? Antara kau dan aku, kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Cobalah mengerti. Ini tentang bisnis. Aku selalu pandai berbisnis. Kuharap kau mengerti bagaimana. Banyak bicara, ayo masuk. Tunggu. Bawa dia ke sel. Dengarkan aku dulu. Ayo cepat masuk. Banyak bicara kamu. Kau ini bukan sogokan. Ini adalah cinta. Coba urus keluhan orang yang hilang itu. Ambil tanda tangannya dan mulai mencari Suryakan Garodia. Cepat laksanakan. Inspektur, tolong lakukan segera. Halo? Apa? Seorang pria baru saja menelpon dari daerah Jana Chowk. Dia mengatakan ada pasangan menabrak pejalan kaki dengan mobil mereka.